Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal meminta desa di Provinsi Jambi menjadi penyuplai MBG. Akses jalan antar desa putus akibat tergerus air. Kapolda memimpin upacara hari ulang tahun ke-68 Provinsi Jambi. Selamat sore pemirsa, hari ini Senin 6 Januari 2025, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Yogi Aprilianto dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawal informasi Jambi hari ini, Saudara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Yandri Susanto mendorong desa di Provinsi Jambi menjadi penyuplai bahan pangan makan bergizi gratis. Yandri Susanto mendorong 1.414 desa di Provinsi Jambi untuk dapat memaksimalkan potensi pertanian untuk mendukung program makan bergizi gratis. Hari ini 6 Januari 2025, pemerintah resmi memulai program makan bergizi gratis di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Meski belum melaksanakan program makan bergizi gratis, namun Pemprov Jambi siap melaksanakan program Presiden Prabowo Subianto. Sebagai daerah lumbung pangan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Yandri Susanto mendorong 1.414 desa di Provinsi Jambi dapat memaksimalkan potensi pertanian untuk mendukung program makan bergizi gratis. Pemerintahan desa dapat memaksimalkan pemanfaatan dana desa yang digelontorkan hingga 1,1 triliun rupiah pada tahun 2025. Yandri Susanto mengatakan, pengoptimalan penggunaan dana desa yang 20%-nya dikhususkan untuk ketahanan pangan bagi setiap desa harus diupayakan untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan desa. Menciptakan pengelolaan ketahanan pangan desa dengan anggaran yang mencapai 200 miliar rupiah untuk seluruh desa-desa di Provinsi Jambi ditargetkan mampu mewujudkan swasembada pangan. Minimal 220 miliar itu bisa dimanfaatkan buat swasembada pangan di Provinsi Jambi. Untuk apa? Untuk bahan baku makan siang bergizi. Jadi Jambi kita usahakan tidak impor lagi dari provinsi tetangga, apalagi impor dari luar negeri. Kita mau desa-desa itu menjadi lumbung pangan, menjadi penyuplai bahan baku untuk makan siang bergizi. Yandri Susanto menambahkan, memastikan desa agar mampu swasembada menjadi bagian penting untuk menunjang suksesnya pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pusat sangat mengharapkan pemerintahan daerah melalui desa mandiri mampu menjadi pemasok bahan pangan program MBG. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, sesuai dengan surat edaran Presiden Republik Indonesia, program makanan bergizi gratis mulai dilaksanakan pada hari ini 6 Januari 2025. Di Kota Sungai Penuh, program makan gratis ini masih dilakukan dalam tahapan sosialisasi dan juga koordinasi dari pihak Kementerian Kesehatan serta pemerintah Provinsi Jambi. Sesuai surat edaran Presiden Republik Indonesia, program makan bergizi gratis MBG mulai dilaksanakan pada hari ini 6 Januari 2025. Berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, program MBG di Kota Sungai Penuh masih dalam tahap sosialisasi dan koordinasi dengan pihak Kementerian Kesehatan serta pemerintah Provinsi Jambi. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Gunardi mengatakan, sesuai hasil koordinasi dengan pihak Kementerian Kesehatan, program MBG akan dilaksanakan di tingkat Provinsi Jambi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan di tingkat kabupaten dan kota.
Program MBG di Kota Sungai Penuh akan tetap dilaksanakan pada Januari 2025 dan masih menunggu jadwal pelaksanaan. Untuk pelaksanaan kegiatan makan gizi gratis yang rencana dilaksanakan di seluruh Indonesia, pada Dinas Kesehatan kemarin kami baru melakukan sosialisasi Zoom meeting dengan Kementerian Kesehatan. Gunardi menambahkan, MBG yang akan diberikan kepada siswa SD hingga SLTA harus makanan yang mengandung protein, kalori, dan karbohidrat yang seimbang. Fahlan TVRI Jambi melaporkan. Program nasional makan bergizi gratis hari ini mulai dilaksanakan serentak di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Di Kota Jambi, pelaksanaan program makan bergizi gratis masih belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu juknis dari pemerintah pusat. Program nasional makan bergizi gratis secara serentak mulai digelar pada hari ini 6 Januari 2025. Di Kota Jambi, pelaksanaan program makan bergizi gratis masih belum dilaksanakan karena masih menunggu juknis dari pemerintah pusat. Salah satunya di SD Negeri 19 Kota Jambi yang masih menunggu jadwal pelaksanaan makan bergizi gratis. Hingga saat ini pihak sekolah belum mendapatkan instruksi dari Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan program Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tersebut. Untuk yang itu, untuk saat ini belum karena peralatannya belum lengkap datang dari Jakarta tuh. Nanti setelah lengkap baru mungkin sekitar habis Lebaran mungkin. Habis Lebaran. Itu kita info dari ini dinas sudah dulu. Bukan dinas yang infoinnya, yang memang petugasnya yang memang kesini. Ida Wahyuni berharap program makan bergizi gratis ini dapat direalisasikan secepatnya di Kota Jambi karena program ini sangat bermanfaat bagi anak-anak penerus bangsa. Joko TVRI Jambi melaporkan. Ya pemirsa, hari ini pemerintah pusat resmi melaksanakan program makan bergizi gratis di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Program kali ini mendapatkan dukungan dari seluruh pihak termasuk juga orang tua dan juga guru. Perempuan memiliki peran penting dalam membangun bangsa, termasuk dalam keberhasilan program makan bergizi gratis yang mulai bergulir pada hari ini 6 Januari 2025. Meski program makan bergizi gratis di Provinsi Jambi masih menunggu juknis dari pemerintah pusat, namun seluruh guru dan orang tua siswa menyambut baik program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Makan bersama di sekolah tidak hanya mengajarkan disiplin dan rasa hormat, namun juga menumbuhkan kerjasama dan solidaritas di kalangan siswa. Pelibatan siswa, orang tua, dan guru di sekolah menjadi penting dalam program makan bergizi gratis. Pelibatan orang tua dalam program makan bergizi gratis dapat memberikan perspektif tentang preferensi dan kebutuhan gizi anak, serta memastikan bahwa menu yang disediakan tidak hanya sehat, namun juga dapat diterima oleh anak. Sementara pelibatan guru dalam program makan bergizi gratis yakni dapat memantau langsung pelaksanaan dan kualitas menu yang diberikan kepada peserta didik. Kolaborasi orang tua dan guru menjadi sarana dalam pemenuhan gizi dan perkembangan belajar anak di sekolah. Kesiapan dari beli aspal itu udah siap, dari dapurnya, persiapan peralatan masaknya udah siap. Kemudian kalau dari anak-anaknya juga peralatan untuk wadah lauk, kemudian wadah sayurannya, kemudian nasinya, itu sudah siap semua, Bun. Tinggal anak-anak kalau sudah di dapur tinggal mengambil dari jatahnya masing-masing, ada piringnya semua kan, tinggal siap anak-anak mengambil dengan baik. Perempuan memiliki peran besar yang tak hanya di dunia kerja, namun sebagai ujung tombak kesehatan keluarga. Program makan bergizi gratis di sekolah dapat memupuk kebiasaan pola makan sehat dan bergizi, sehingga mencegah obesitas dan potensi penyakit pada anak saat dewasa. Program ini tentu saja membutuhkan tenaga dan dapur sentral untuk memasok kebutuhan ribuan porsi makanan dengan pemenuhan gizi dan nutrisi yang seimbang. Masyarakat Kabupaten Batanghari berharap program makan bergizi gratis segera bergulir dan merata di daerah. Makan bergizi gratis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh siswa.
Program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hari ini secara bertahap mulai bergulir di daerah. Meski program ini belum berjalan merata di seluruh wilayah Indonesia, namun masyarakat di Kabupaten Batanghari sangat berharap program tersebut dapat segera terrealisasi. Seperti diungkapkan salah seorang warga Batanghari, Yatmi, yang menginginkan program makan bergizi gratis segera dilaksanakan di daerah, agar siswa-siswi di sekolah dapat menikmati program positif dari pemerintah tersebut. Yatmi berharap program makan bergizi gratis ini efektif dan dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah sesuai peruntukannya. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, saat ini harga cabai rawit merah naik menjadi Rp95.000 per kilogramnya. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, terkait dengan waspada bencana, pendangkalan serta penyempitan ruas sungai saat ini menjadi salah satu penyebab dari terjadinya banjir di kota Sungai Penuh. Dan untuk bisa mengantisipasi terjadinya banjir yang kerap terjadi, untuk itu pemerintah kota Sungai Penuh akan melakukan normalisasi Sungai Batang Merau dan juga akan membangun tanggul. Musibah banjir yang kerap terjadi di kota Sungai Penuh salah satunya disebabkan terjadinya pendangkalan dan penyempitan ruas sungai. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Sungai Penuh, Liza Permana mengatakan, untuk mengantisipasi terjadinya banjir, pihaknya akan melakukan normalisasi sungai dan pembangunan tanggul di sepanjang Sungai Batang Merau. Selain itu, banjir juga disebabkan adanya pekarangan rumah di 2 desa yang berada di Kecamatan Hamparan Rawang yang lebih rendah dari aliran sungai. Terkait program untuk 2025, Dinas PUPR melalui sumber daya air, ada pembangunan tanggul sungai untuk mengatasi banjir, kemudian normalisasi dan perencanaan dan pengawasan dalam hal pengendalian banjir dan terkait dengan sumber daya air. Liza Permana menambahkan, rencana normalisasi sungai dan pembangunan tanggul diharapkan dapat meminimalisir terjadinya musibah banjir yang kerap terjadi di kota Sungai Penuh. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. BPBD Kota Sungai Penuh mendirikan 16 desa tangguh bencana yang berada di 4 kecamatan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Fahlan Diandra, langsung dari Kota Sungai Penuh. Selamat sore, Fahlan. Ya Fahlan, bagaimana peran relawan jika terjadi bencana alam di Kota Sungai Penuh, Fahlan? Ya, selamat sore Yogi dan juga pemirsa TVRI Jambi. Pak, saya laporkan langsung dari Kota Sungai Penuh. Dalam upaya mengantisipasi terjadinya bencana yang kerap terjadi di Kota Sungai Penuh, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sungai Penuh telah mendirikan sebanyak 16 desa siaga bencana atau 16 desa destana, yang mana dari 16 desa tersebut berada di dalam 4 kecamatan, yaitu di Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Kumun Debai, Kecamatan Kampung, serta Kecamatan Kota Baru. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana telah menyiapkan para relawan-relawan yang ada di 16 desa tersebut untuk mengantisipasi terjadinya bencana jika bencana tersebut datang sebelum para petugas dari pihak BPBD turun ke lokasi. Selain itu, para relawan yang ada di 16 desa tersebut telah dibekali berupa pelatihan dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh, yang mana dalam hal tersebut para relawan akan membantu masyarakat jika mengalami kebanjiran. Selain itu, pihak BPBD juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, terkhususnya masyarakat Kota Sungai Penuh yang berada di 4 kecamatan yang rawan bencana alam, untuk
untuk bersiaga jika terjadi bencana alam, apalagi saat memasuki musim hujan saat ini. Sekian Yogi. Lalu potensi bencana alam apa saja yang kerap terjadi di kota Sungai Penuh? Ya baik, terima kasih Yogi. Dapat juga saya laporkan potensi bencana alam yang kerap terjadi di kota Sungai Penuh, yaitu seperti bencana banjir dan juga tanah longsor, yang mana penyebab utama dari datangnya banjir menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh, yaitu kondisi sungai saat ini yang mulai mengalami penyempitan dan juga keadaan sungai yang mulai dangkal. Selain itu, banyaknya perumahan warga yang berada di 2 desa Kecamatan Hamparan Rawang yang rumah mereka atau pengarangan mereka berada di bawah aliran sungai. Selain itu, pihaknya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh untuk tidak melakukan penebangan hutan secara sengaja, yang mana hal itu dapat menyebabkan terjadinya bencana longsor di Kota Sungai Penuh. Ya, Yogi. Baik, terima kasih Fahlan yang melaporkan langsung dari Kota Sungai Penuh. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Informasi lainnya, saudara, warga Kelurahan Tanah Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat menyambut baik diskon 50% tarif listrik yang diberikan pemerintah pusat. Pemberian diskon biaya listrik dilaksanakan secara otomatis melalui sistem PLN hingga Februari 2025. Penerapan diskon 50% bagi pelanggan PLN dengan daya listrik 450 hingga 2200 volt ampere mulai diberlakukan pada 1 Januari hingga akhir Februari 2025. Diskon yang bertujuan untuk menjaga daya beli serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini disambut baik oleh seluruh masyarakat. Salah seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Neng Ayu mengaku senang dengan adanya diskon 50% tarif listrik. Pemberian diskon tarif listrik dilaksanakan secara otomatis melalui sistem PLN. Pelanggan pasca bayar mendapatkan diskon 50% dari rekening biaya listrik untuk pemakaian bulan Januari 2025 yang akan dibayar pada bulan Februari 2025. Serta untuk pemakaian bulan Februari 2025 yang akan dibayar pada Maret 2025. Sedangkan pelanggan prabayar diberikan diskon secara langsung ketika pembelian token listrik pada Januari dan Februari 2025. Neng Ayu berharap pemerintah dapat melanjutkan kebijakan diskon 50% tarif listrik. Adanya diskon tarif listrik ini dinilai sangat membantu perekonomian masyarakat kalangan menengah ke bawah. Rasanya ya alhamdulillah gitu, jadi terasa terbantu juga, terus bisa meminimalisir budget bulanan gitu ya, sehingga kita sangat senang lah adanya program ini gitu. Adanya diskon tarif listrik yang diberikan pemerintah pada awal tahun ini diharapkan tidak membuat masyarakat melakukan panic buying dengan membeli token dalam jumlah banyak. Kliva Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara, akses jalan antar desa di Kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Muaro Jambi putus akibat tergerus air. Warga pun terpaksa harus berputar arah sejauh 3 km untuk bisa menuju ke desa lainnya. Beginilah kondisi akses jalan kabupaten yang menghubungkan wilayah desa Mendalo Darat dengan desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Muaro Jambi. Jalan berkonstruksi beton ini putus akibat tergerus derasnya air. Badan jalan sekitar 10 meter dengan lebar 5 meter amblas dengan kedalaman lebih dari 4 meter. Ketua RT 11 Desa Mendalo Darat Muhammad Tahir mengatakan kerusakan jalan yang telah terjadi sejak 1 tahun lalu itu hingga kini tak kunjung diperbaiki. Warga berharap pemerintah daerah dapat segera memperbaiki kerusakan jalan karena sangat dibutuhkan masyarakat, terutama anak-anak untuk menuju sekolah. Ini sudah lama, Pak. Sudah kami ajukan juga ke kabupaten kan. Nah, sudah datang, orangnya pun datang juga, Pak. Orang PU datang nengok sini. Tapi sampai sekarang anggota dewan sudah diajukan juga. Akibat kerusakan jalan tersebut, warga terpaksa harus berputar arah sejauh 3 km untuk menuju desa lainnya. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Jumlah tenaga kerja Indonesia TKI ilegal asal Kabupaten Kerinci mendominasi jumlah tenaga kerja legal. Meningkatnya jumlah TKI ilegal disebabkan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengikuti prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan saat ingin bekerja di luar negeri. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci, jumlah tenaga kerja Indonesia ilegal asal Kabupaten Kerinci pada tahun 2024 mendominasi jumlah tenaga kerja legal. Terdata jumlah TKI ilegal asal Kabupaten Kerinci mencapai 4.836 orang, sementara jumlah TKI ilegal mencapai 5 kali lipat dari jumlah TKI legal. Kebanyakan TKI ilegal asal Kabupaten Kerinci berada di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci, Suhaidir mengatakan, meningkatnya jumlah TKI ilegal disebabkan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengikuti prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan saat ingin bekerja di luar negeri, seperti rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja setempat. Secara aturan, sebelum diberangkatkan, tenaga kerja migran harus mendapatkan pelatihan keterampilan selama 15 hari. Tenaga kerja kita yang berada di luar negeri yang resmi itu sekitar 4.836 orang. Itu yang resmi, hampir tersebar di 36 negara. Itu Malaysia dan Jepang mendominasi. Suhaidir mengimbau masyarakat untuk memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan jika ingin bekerja di luar negeri. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, pasca Natal dan Tahun Baru 2025 sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional Auduri Kota Jambi melonjak naik. Harga bahan pokok yang sebelumnya mengalami kenaikan salah satunya yaitu harga cabai rawit merah yang saat ini mencapai Rp95.000 per kilogramnya. Harga cabai rawit merah di pasar tradisional Auduri Kota Jambi melonjak naik pasca libur Natal dan Tahun Baru 2025. Kenaikan harga disebabkan kurangnya pasokan di tingkat agen. Saat ini harga cabai rawit merah mencapai Rp95.000 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp60.000 per kilogram. Harga cabai rawit hijau saat ini mencapai Rp90.000 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp50.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah masih relatif stabil di harga Rp30.000 per kilogram. Turun dibandingkan awal tahun kan? Awal tahun kemarin berapa, Om? Hari sempat 60 ya. Ini harga cabai merah. Iya. Kalau cabai rawit hijau? Ini 90. Ini hampir 95 ini. 95 cabai geprek. Kalau cabai geprek naik berarti ya? Naik. Apa sebabnya naik? Mungkin sedikit masuk dari luar. Belum ada masuk dari luar ya? Normal lah, harus mana. Oh. Kalau harga sebelumnya berapa? Ini paling 70 ya? Ini paling 60 lah. Sudah berapa lama naiknya, Om? Sejak pasca Tahun Baru kan? Pemerintah Kota Jambi akan berupaya meminimalisir lonjakan harga bahan pokok. Jika masih tak terkendali, pemerintah Kota Jambi melalui TPID dan dinas terkait akan menggelar pasar murah. Joko TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Jambi, untuk itu DPRD Provinsi Jambi Senin pagi tadi menyelenggarakan rapat paripurna. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali lagi bersama kami di program Jambi hari ini. Saudara, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Provinsi Jambi. Hari ulang tahun kali ini mengusung tema Jambi Mantap 2030 menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah Provinsi Jambi Senin pagi menyelenggarakan upacara peringatan HUT ke-68 Provinsi Jambi tahun 2025. Kegiatan yang dipusatkan di ruang pola kantor Gubernur Jambi itu dipimpin oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan,
program pembangunan tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama dukungan masyarakat. Di hari jadinya ke-68 tahun ini, pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat atas partisipasi dalam berbagai bidang pembangunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan 3 tahun 2024 tumbuh 4,01% dibanding periode yang sama pada tahun 2023. Dalam menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompleks, diantaranya untuk mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan sangat membutuhkan kebersamaan serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. 68 tahun usia Provinsi Jambi dan tadi sudah diperingati melalui upacara dengan Inspektur Kehormatan Bapak Kapolda. Kita merasakan syukur yang sangat mendalam. Di usia 68, Jambi masih aman, nyaman, kondusif, dan kita terus berupaya agar masyarakatnya juga bisa sejahtera. Tadi dalam amanah Bapak Gubernur juga yang telah dibacakan oleh Pak Kapolda, mengisyaratkan bahwa kita berterima kasih, mensyukuri bagi para pendiri-pendiri Provinsi Jambi yang sudah berhasil sehingga kita sampai sekarang ini, dan tentunya upaya kita untuk terus membangun demi masyarakat Provinsi Jambi yang lebih baik. Peringatan HUT ke-68 Provinsi Jambi tahun ini mengusung tema Jambi Mantap 2030 menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini mengisyaratkan sinergi dan kesatupaduan program daerah dengan program nasional untuk mendukung percepatan pembangunan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. DPRD Provinsi Jambi menggelar sidang paripurna istimewa HUT ke-68 Provinsi Jambi tahun 2025. Dewan minta pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen dalam percepatan pembangunan daerah. Hari ini Provinsi Jambi merayakan hari jadinya ke-68 tahun. Hari jadi Provinsi Jambi berdasarkan hasil sidang pleno Badan Kongres Rakyat Jambi tanggal 6 Januari 1957 yang diperkuat dengan pembentuk provinsi berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Dalam rangka memperingati HUT ke-68 Provinsi Jambi tahun 2025, DPRD Provinsi Jambi Senin pagi menyelenggarakan rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fatah. Gubernur Jambi Al-Haris dalam pidatonya mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen untuk mendorong percepatan pembangunan dari segala bidang dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan daerah. Capaian kinerja positif pemerintah itu tercatat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang mencapai 4,01% years on years untuk perhitungan triwulan 3 tahun 2024. Peningkatan pembangunan sumber daya manusia juga tergambar dari catatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Provinsi Jambi tahun 2024 yang mencapai 74,06 atau meningkat 0,85% jika dibandingkan tahun 2023. Selain sektor ekonomi dan pembangunan, isu-isu aktual di daerah juga menjadi fokus kebijakan Pemprov Jambi untuk mewujudkan Jambi Mantap yang diselaraskan dengan 8 misi Astacita pemerintahan pusat. Nah, karena itu tentu kita berharap itu begini wujudkan. Caranya bagaimana? Ya kita kompak bersatu, ya, bangun rasa kebersamaan kita, baik itu antara pemerintah dengan rakyat, ada wakil kota dengan gubernur, kota pusat, DPR, dan semua. Nah, semuanya sudah kompak bersatu, ya, kita bangun persepsi. Nah, dalamnya ada semangat, ya selanjutnya. Al-Haris mengajak pemerintah kabupaten kota termasuk seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk memaksimalkan progres pembangunan di tengah tantangan global saat ini. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, sementara itu Saudara, penjabat Bupati Sarolangun Bahri menghadiri sidang paripurna hari ulang tahun ke-68 Provinsi Jambi di tahun 2025. Bahri mengatakan misi pembangunan yang diusung oleh pemerintah Provinsi Jambi sangat membantu pemerintah kabupaten kota untuk bisa memaksimalkan percepatan pembangunan daerah seperti yang dilakukan di Kabupaten Sarolangun. Penjabat Bupati Sarolangun Bahri menghadiri rapat paripurna dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-68 Provinsi Jambi tahun 2025 yang digelar di gedung DPRD Provinsi Jambi. Bahri mengatakan misi pembangunan yang diusung oleh pemerintah Provinsi Jambi sangat membantu pemerintah kabupaten kota untuk bisa memaksimalkan percepatan pembangunan daerah seperti yang dilakukan di Kabupaten Sarolangun. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan hingga ke pelosok desa sangat membantu pemerintah daerah untuk bisa mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan. Sesuai dengan tema, Jambi makin mantap. Di bawah kepemimpinan Pak Gubernur kita Kabupaten Sarolangun mendukung semua program-program yang disiapkan oleh Bapak Gubernur untuk kemajuan Jambi semakin mantap. Sejauh ini kontribusi dari pemerintah Provinsi Jambi untuk daerah kita apa aja, Pak? Luar biasa. Di Kabupaten Sarolangun, Bapak Gubernur telah membangun jalan ya dari Kecamatan Limun sampai ke Batang Asai. Batang Asai yang tadinya ditempuh dengan jarak butuh waktu 5 jam, dengan Bapak Gubernur membangun jalan ke Batang Asai itu hanya membutuhkan 2 jam ke ibu kota Kabupaten Sarolangun. Dan itu luar biasa. Bahri berharap hari jadi ke-68 tahun Provinsi Jambi pada tahun ini dapat menjadi momentum yang baik untuk bisa mewujudkan tema Jambi Mantap 2030 menuju Indonesia Emas 2045. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Ratusan pelaku UMKM di Jambi hadiri memeriahkan HUT ke-68 Provinsi Jambi. Diharapkan melalui kegiatan Telanai Fest 2025 ini dapat membangkitkan ekonomi di sektor usaha. Gubernur Jambi serta Ketua Dekranasda menghadiri pembukaan Telanai Fest 2025. Telanai Fest 2025 ini merupakan rangkaian dari HUT Tanah Sepucuk Jambi 9 Lurah ke-68 yang ditandai dengan pemotongan pita. Tercatat 305 dari 3.000 pelaku UMKM berpartisipasi dalam memeriahkan kegiatan Telanai Fest. Beberapa OPD di lingkup Provinsi Jambi maupun perwakilan pemerintah kabupaten kota serta pelaku UMKM menjajakan dan memasarkan dagangannya, baik kuliner maupun karya seni. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan kegiatan ini merupakan serangkaian dan agenda rutin pemerintah dalam memeriahkan HUT ke-68 Provinsi Jambi. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat mendorong ekonomi di Provinsi Jambi khususnya di bidang usaha kecil menengah. Nah, artinya semangat mendirikan usaha kecil itu tinggi di masyarakat. Nah, maka pemerintah memberikan ruang untuk mereka. Kalau mereka ingin membuat sebuah produksi tanpa pemasaran, maka sia-sia juga. Atau mereka punya kemauan, punya ide, tidak disalurkan juga sama dengan bohong juga. Siapkan untuk sebagai sarana saluran bagi mereka, para pelaku UMKM kita ini. Gubernur berharap pada perayaan HUT ke-68 Provinsi Jambi ini masyarakat dapat lebih semangat dan kreatif serta mendukung berbagai program yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Ya, kita ke sorotan lainnya, Saudara. Di hari jadi ke-68 tahun, pemerintah Provinsi Jambi kembali menggelar turnamen Gubernur Cup di tahun 2025. Turnamen Gubernur Cup dipusatkan di Stadion Tri Lomba Juang KONI Jambi. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Asar Fatalangi, langsung dari Stadion Tri Lomba Juang KONI Jambi. Selamat sore, Asar. Seperti apa jalannya dari turnamen Gubernur Cup tahun ini di sana? Silakan. Ya, selamat sore Siska. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Stadion Tri Lomba Juang di mana dapat saya laporkan dalam rangka memperingati HUT Provinsi Jambi yang ke-68. Pemerintah Provinsi Jambi kembali melaksanakan pesta olahraga yakni sepak bola Gubernur Cup tahun 2025. Pembukaan yang langsung dibuka oleh Gubernur Jambi itu nantinya 10 kabupaten kota akan mengikuti pesta sepak bola antar kabupaten kota di Stadion Tri Lomba Juang ini sendiri. Adapun
10 kabupaten kota yang mengikuti kegiatan ini nantinya akan terbagi menjadi 3 grup yang dihuni oleh masing-masing. Dari grup A akan diisi oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Merangin, Muaro Jambi, dan Batanghari. Sementara untuk grup B sendiri akan dihuni oleh Sarolangun, Tebo, Kerinci, dan di grup C sendiri akan dihuni oleh Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi, dan Bungo. Namun dari 10 kabupaten kota ini, Kota Sungai Penuh tidak ikut mengirim 11 pemain untuk mengikuti kejuaraan Gubernur Cup tahun ini. Sementara itu pemirsa, untuk turnamen ini sendiri dibuka langsung oleh Gubernur Jambi, dan besok sore sekitar pukul 2 siang akan mulai pertandingan pertama antara Sarolangun dan Kabupaten Tebo, dan dilanjutkan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kota Jambi. Penyelenggaraan turnamen ini akan berlangsung pada hari esok hari dan akan selesai pada tanggal 19 Januari untuk penyelenggaraan perebutan peringkat ketiga dan perebutan peringkat pertama. Sementara itu saat ini tepat di belakang saya Gubernur Jambi bersama pemerintah Provinsi Jambi khususnya serta para anggota Dewan DPR Provinsi Jambi tengah melaksanakan pertandingan eksibisi. Pertandingan ini merupakan pertandingan persahabatan untuk turut meriahkan pertandingan HUT Provinsi Jambi yang ke-68. Gubernur juga berharap dengan dilaksanakan kegiatan ini para peserta untuk dapat bertanding secara sportivitas dan menjunjung tinggi kebersamaan dengan menargetkan juara utama tanpa terjadinya kericuhan itu sendiri. Demikian Siska. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Asar Fatalagi yang melaporkan langsung terkait dengan pembukaan turnamen Gubernur Cup di KONI Jambi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Asar. Saudara, kita ke sorotan lainnya, Bupati Masyuri akhirnya melepas tim sepak bola Bungo untuk bisa mengikuti kejuaraan Gubernur Cup di tahun 2025. Bupati Masyuri juga berpesan agar pemain dan juga ofisial tim sepak bola Bungo dapat menjunjung tinggi sportivitas pada saat bertanding. Pemerintah Provinsi Jambi kembali akan menggelar turnamen sepak bola Gubernur Cup tahun 2025. Turnamen yang digelar dalam memperingati hari ulang tahun ke-68 Provinsi Jambi ini akan diikuti tim sepak bola dari 11 kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi, salah satunya tim sepak bola Kabupaten Bungo. Keberangkatan kontingen tim sepak bola Bungo mengikuti turnamen Gubernur Cup 2025 dilepas Bupati Bungo, Mas Huri. Mas Huri mengatakan kontingen tim sepak bola Bungo ini merupakan putra terbaik daerah yang telah mengikuti seleksi. Mas Huri berpesan agar seluruh pemain dan ofisial tim sepak bola Bungo dapat menjaga nama baik Kabupaten Bungo dan menjunjung tinggi sportivitas saat bertanding. Pertama, jaga nama baik Kabupaten Bungo, kemudian jaga kekompakan, jaga kesehatan, kemudian kami doakan perjalanan nanti selamat dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Huri berharap seluruh pemain untuk menjaga kesehatan selama mengikuti penyisihan Gubernur Cup tahun 2025. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Hari ini Provinsi Jambi memasuki usia ke-68 tahun. Banyak harapan yang diinginkan masyarakat Kota Jambi untuk kemajuan daerah, mulai dari pendidikan, ekonomi, dan juga pembangunan. Semakin jaya, maju kan, sukses gitu. Dan diperhatikanlah kami nenek-nenek gaji gitu kan. Petugas kebersihan juga ini Bu ya? Iya, petugas kebersihannya. Lebih diperhatikan Bu ya? Diperhatikan lah ya. Mungkin harapan ke depannya gimana Bu? Perbaikan ekonomi misalnya? Iya, perbaikan ekonomi lah dia kok. Dibaikin lagi ya? Diperhatikan. Gaji dia kok kan, diperhatikan lah kami ini ya, gitu ya. Sejahtera juga Bu ya? Iya, sejahtera apa kan. Provinsi mah apa jaya, ikutlah kami juga jaya sama apa. Kalau harapannya saya sebagai mahasiswa berharap pemerintah lebih memperhatikan lagi masalah pendidikan di Kota Jambi terutama, dan juga sebagai mahasiswa juga lebih banyak diberikan beasiswa. Artinya pendidikan lebih maju lagi gitu ya. Ya, semoga bisa lebih maju. Memperhatikan dari tingkat SD juga ya. Dari tingkat sekolah dasar sampai ke universitas gitu. Kami sebagai UMKM ini berharap kedepannya harga-harga mohon dikondisikan yang sampai naik seperti
harga beras atau ayam kan. Itulah harapan kami dan juga kedepannya Kota Jambi Provinsi Jambi semakin maju. Hari ini Provinsi Jambi memasuki usia ke-68 tahun. Banyak harapan yang diinginkan masyarakat Provinsi Jambi untuk kemajuan daerah, mulai dari pendidikan, ekonomi, dan juga pembangunan. Beginilah keadaan lingkungan serta aktivitas masyarakat Desa Sukamaju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebagian penghuni desa yang merupakan masyarakat transmigrasi ini berprofesi sebagai petani. Salah seorang petani, Jumikan, mengatakan kendala ketika musim tanam dan rendahnya harga komoditas ketika panen merupakan masalah klasik yang selama ini dihadapi petani termasuk dirinya. Salah satu kendala yang berkaitan dengan musim tanam yang sering dialami, yakni kebutuhan pasokan air saat musim kemarau akibat keterbatasan peralatan. Di sisi lain, para petani juga berharap adanya pendampingan yang lebih intens dari pihak terkait. Tak hanya itu, petani juga minta adanya penambahan jumlah penyuluh sehingga dapat menjangkau seluruh petani. Iya. Yang apa sana-sana ada kelompok punya traktor, sini tidak punya traktor gitu. Seharusnya ya dikasih lah. Petani berharap agar pemerintah daerah turut membantu petani dalam mempromosikan hasil panen dan melakukan pemerataan bantuan pertanian. Klifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menekankan terkait dengan komitmen dalam membangun desa. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menekankan terkait dengan komitmen pemerintah Provinsi Jambi untuk bisa memantapkan desa sesuai dengan misi Asta Cita. Pemerintah Provinsi Jambi pun juga memberikan perhatian besar terhadap pembangunan desa melalui berbagai program Dumisake. Gubernur Jambi Al-Haris menekankan komitmen pemerintah Provinsi Jambi untuk memantapkan desa dalam upaya mendukung terwujudnya misi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Hal tersebut ditegaskan Al-Haris saat menerima silaturahmi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Yandri Susanto. Silaturahmi yang digelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi itu dihadiri Bupati dan Wali Kota serta 200 perwakilan kepala desa. Al-Haris mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi memberikan perhatian besar terhadap pembangunan desa melalui berbagai program Dumisake, baik untuk pembangunan fisik maupun non-fisik. Salah satu program Pemprov Jambi untuk mendorong kemajuan desa, yakni program Jambi Cerdas dan Pintar melalui penyediaan akses internet bagi desa Banksport. Sejak tahun 2022, program Jambi Cerdas dan Pintar telah direalisasikan ke 285 desa. Tak hanya itu, dalam mendukung optimalisasi pemerintahan desa, Pemprov Jambi menyiapkan program bantuan keuangan bersifat khusus atau BKBK. Program bantuan ini menyediakan anggaran 100 juta rupiah untuk masing-masing desa di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Program bantuan satu desa satu hafiz Al-Quran juga menjadi program unggulan Pemprov Jambi untuk membangun desa. Sejak tahun 2022, program ini telah menyasar 1.577 orang. Ketika kami jadi gubernur, maka PR kami yang pertama adalah memasukkan internet desa, Pak Menteri. Jadi kami sudah lebih dari 200 desa yang kita masukkan internetnya, Pak Menteri. Kemudian juga yang kedua, karena desa kita tahu bahwa SDM-nya masih rendah, kami juga ada program satu hafiz desa, satu hafiz satu desa, hafiz Quran satu desa. Kemudian juga mereka juga ada dana BKBK, Pak Menteri, bantuan khusus
bantuan keuangan bersifat khusus. Itu kita dari Pemprov itu 100 juta per desa, Pak Menteri. Berdasarkan data Pemprov Jambi, dari 1.414 desa, 391 diantaranya desa berstatus mandiri, 476 desa maju, 518 desa berkembang, dan 29 desa tertinggal. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Yandri Susanto meminta kepala daerah untuk melakukan pemetaan potensi desa. Pemetaan potensi desa berdasarkan karakteristik wilayah harus dilakukan dalam upaya mengoptimalkan percepatan pembangunan menuju desa maju. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Yandri Susanto meminta kepala daerah untuk melakukan pemetaan potensi desa agar dapat dikembangkan sebagai desa tematik melalui pengembangan BUMDes. Hal tersebut disampaikan Yandri Susanto saat melakukan audiensi bersama masyarakat Desa Sakean, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Yandri Susanto mengatakan, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, desa menjadi garda terdepan untuk pembangunan Indonesia. Memetakan potensi-potensi desa berdasarkan karakteristik wilayah harus dilakukan dalam upaya mengoptimalkan percepatan pembangunan desa menuju desa maju. Kepala daerah diminta untuk mendorong kepala desa untuk membangun BUMDes yang memiliki badan hukum untuk memaksimalkan penggunaan 20% dana desa yang dikhususkan untuk ketahanan pangan. Tadi saya sampaikan bahwa Permendes untuk dana desa sudah saya tanda tangani dan sudah diundangkan oleh Menteri Hukum, di mana sudah sangat jelas di situ di pasal 7 ayat 4 bahwa sekurang-kurangnya 20% dana desa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan. Mulai tahun 2025, 20% dana desa yang penggunaannya dikhususkan untuk ketahanan pangan, pengelolaannya akan diserahkan pada BUMDes. Upaya itu diharapkan dapat mewujudkan percepatan swasembada pangan, serta memaksimalkan program makan bergizi gratis. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Batanghari gencar untuk bisa melakukan perbaikan ruas jalan kabupaten yang saat ini masih mengalami kerusakan. Dan ditargetkan pada tahun ini kondisi jalan mantap mencapai 70%. Upaya peningkatan infrastruktur jalan dalam kondisi mantap terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batanghari. Bahkan pada tahun 2025 kali ini, percepatan perbaikan jalan rusak akan masih menjadi fokus pemerintah kabupaten. Hingga saat ini kondisi jalan mantap kabupaten sudah mencapai 60%. Dan ditargetkan pada tahun ini kondisi jalan mantap bertambah 10%. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan pihaknya akan menghitung seluruh kebutuhan anggaran yang diperuntukkan untuk perbaikan jalan, terutama jalan yang dijadikan akses untuk mengangkut hasil perkebunan maupun pertanian milik masyarakat. Muhammad Fadil Arif meyakini seluruh rencana pembangunan dapat tercapai apabila didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat maupun jajaran yang ada di pemerintahan kabupaten. Sebelum-sebelumnya, bahwa infrastruktur tetap harus kita galakkan. Ini kita tahu, kita concern ke ketahanan pangan, concern kepada perkebunan. Maka akses untuk menuju daerah-daerah ini harus kita selesaikan. Muhammad Fadil Arif menambahkan upaya perbaikan jalan akan terus dilakukan secara merata di setiap kecamatan sesuai dengan kategori tingkat kerusakan jalan yang dialami oleh wilayah tersebut. Adi Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Bupati Masuri melepas ratusan peserta jalan sehat dalam peringatan Hari Amal Bakti ke-79. Bupati Masuri mengapresiasi harmonisasi umat beragama di Kabupaten Bungo. Bupati Bungo Masuri melepas ratusan peserta jalan sehat kerukunan antar umat beragama dalam rangka menutup rangkaian kegiatan acara Hari Amal Bakti atau HAB Kementerian Agama RI ke-79 tahun 2025 di lingkungan kantor Kemenak Kabupaten Bungo. Jalan sehat yang dilepas di area Car Free Day depan rumah dinas Bupati Bungo ini diikuti seluruh masyarakat dan pelajar. Masuri mengapresiasi kantor Kementerian Agama Bungo yang melaksanakan jalan sehat kerukunan antar umat beragama, mengingat kondisi Kabupaten Bungo ini yang penuh keberagaman.
Keberagaman harus tetap terjaga dengan penuh keharmonisan, toleransi, dan persaudaraan melalui semangat jalan sehat kerukunan. Kita di Kabupaten Bungo, kerukunan antar umat beragama kita di Kabupaten Bungo selama ini cukup harmonis, baik, dan ini tentu didukung oleh forum komunikasi antar umat beragama dan juga seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bungo ini. Kami menyampaikan apresiasi, terima kasih, komunikasi yang terjalin, tentu kedepannya akan terus kita tingkatkan. Mas Huri berharap seluruh keluarga besar kantor Kemenak Bungo dapat terus memupuk idealisme, semangat kerja, mengasah modal intelektual dan kepekaan sosial, serta memperkokoh persaudaraan antar umat beragama. Hari Amal Bakti ke-79 di kantor Kemenak Bungo dirangkai dengan pemberian door prize berupa umroh gratis yang diberikan secara simbolis oleh Bupati Bungo. Mukhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, demikianlah Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Yogi Aprilianto. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.